Selamat sore para teman-teman. Salam Pancasila. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai Pancasila. Jadi dengan kerangka atau sudut pandang filsafat. Jadi berpikir filsafat itu kita berpikir secara sistematis, logis, radikal, dan universal juga. Jadi pembahasan filsafat itu tentu saja adalah berbicara mengenai satu kenyataan, kedua berbicara mengenai pengetahuan, ketiga mengenai nilai. Jadi berbicara mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sistematika filsafat berbicara mengenai apa kenyataan itu realitas. Jadi berbicara mengenai kenyataan indrawi yang kita bisa lihat, kemudian pemikiran, dan ini adalah sesuatu yang realitas sebagai yang nyata di dalam pikiran dan nyata di realitas eksternal. Jadi Pancasila ini sepertinya dari sila pertama sampai sila ke 5 ini berbicara mengenai manusia. Jadi dimensi kemanusiaan itu di dalam sistem filsafat kita berbicara mengenai metafisika, ada metafisika umum, kemudian ada metafisika khusus. Nah, metafisika khusus ini terbagi 3. Ada metafisika antropologi metafisik yang berbicara tentang manusia, yaitu filsafat manusia. Kemudian ada kosmologi metafisik berbicara tentang realitas terbentuknya alam, kemudian hukum alam, prinsip-prinsip alam. Nah, kemudian berbicara mengenai teologi metafisik berbicara mengenai ketuhanan. Nah, filsafat Pancasila, jika kita mau melihat Pancasila, dari sila pertama kita berbicara mengenai ketuhanan. Dan ketuhanan ini sebagai suatu pengetahuan, sebagai suatu realitas yang hadir, sebagai suatu penghayatan. Jadi dalam dunia kemanusiaan, atau Lebenswelt manusia. Jadi apa Tuhan di dalam pemikiran manusia dan dalam batin penghayatan manusia seperti apa? Itu di sini berbicara mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Ini berbicara mengenai suatu pengetahuan tentang Tuhan yang hakiki gitu ya. Jadi keharusan atau tidak harus juga, atau suatu idea memahami bahwa mengenai Tuhan yang hakiki seperti itu di dalam dimensi refleksi kedirian kita, juga di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, bangsa, dan negara. Pemikiran mengenai Tuhan itu menjadi bagian diri kita. Jadi sangat spiritual, religius. Tapi kita di sini lihat yang sila ke-1, kedua berbicara tentang kemanusiaan. Jadi esensi tentang kemanusiaan, eksistensi kemanusiaan itu harus ditopang oleh keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan, kita menerima kemanusiaan diri kita. Kita menerima keterlemparan diri kita sebagai orang Indonesia. Kita menerima kemanusiaan kita sebagai orang Indonesia. Lalu kita harus mewujudkan keadilan. Beradab, baru bisa menciptakan masyarakat yang beradab. Adab itu bahasa Arabnya itu halus. Ya, halus di sini ada tentu saja masyarakat yang bisa membangun sistem etika, yang bisa menghormati sesama gitu.
Kemudian adalah persatuan. Habis itu persatuan Indonesia. Nah, di sini berbicara tentang konteks masyarakat yang lebih plural. Kita bisa melihat masyarakat ini berbeda-beda. Indonesia itu terdiri berbagai suku bangsa. Jadi kita harus melihat bahwa partikular atau entitas realitas yang kita alami, yang kita lihat itu berbeda-beda. Tetapi esensinya sama, harus kita kembalikan kepada kemanusiaan itu. Kita tidak bisa memperlakukan orang dengan semena-mena. Kita lihat esensi kemanusiaannya. Nah, dari sini berbeda agama, berbeda suku bangsa, tapi dia tetap manusia, dan Pancasila melihat esensi dari kemanusiaan itu, sehingga kita tidak boleh merendahkan orang yang tidak punya, atau orang yang tidak terdidik. Nah, sehingga di sini ada diskursus yang emansipatoris. Setiap orang itu bisa memperlakukan orang dengan baik dari latar belakang apapun itu. Dan tentu saja habis itu kita berbicara tentang kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah, dari sana kita akan menjadi manusia yang bijaksana. Bijaksana itu ada di dalam diri kita dan di dalam kita bermasyarakat. Jadi kebijaksanaan itu akan muncul kalau kita hidup bersama masyarakat. Kita berada bersama yang lain atau yang lian. Nah, kalau kita merasa diri bijaksana, ukurannya di mana? Nah, kita ketika menghadapi manusia yang lainnya yang berbeda pendapat, yang berdiskusi secara tidak sopan atau ingin memaksakan pendapat, di sini kita akan melihat kebijaksanaan itu seperti apa. Kemudian adalah berbicara mengenai yang kelima, itu adalah keadilan. Nah, di sini keadilan ini sesuatu yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial kemanusiaan, keadilan beradab, keadilan sosial, adil, harmonis, hak masyarakat diberikan sesuai dengan hak kepemilikannya, seperti itu, atau memperlakukan manusia sebagaimana benarnya. Jadi memang mengatur masyarakat ini harus dengan hukum. Ya, tujuan diciptakannya hukum, mengatur masyarakat, menata perekonomian adalah untuk mengatur hajat hidup orang banyak. Tidak bisa yang namanya orang-orang menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya hanya satu pengusaha saja yang menguasai tambang, sedangkan masyarakat di sekitarnya sengsara. Gimana keadilan sosialnya? Pendidikannya rendah, seperti apa? Seperti itulah. Jadi memang keadilan sosial ini prinsip yang diinginkan oleh setiap filsuf di sepanjang zaman, dari Plato, Sokrates berbicara tentang itu. Sokrates, Plato berbicara mengenai keadilan yang bersifat distributif, dan keadilan yang esensi. Bahkan pemikir kontemporer ada John Rawls, juga Habermas berbicara tentang keadilan itu. Keadilan dalam tataran filosofis dan keadilan dalam tataran yang implikasinya dirasakan oleh masyarakat. Jadi keseimbangan, ada yang menerjemahkan sebagai suatu keseimbangan. Jadi seseorang itu mendapatkan haknya dan dia menjalankan kewajibannya harus seimbang. Juga ada orang yang menuntut haknya atau dia menuntut tentang nama baiknya atau tentang perbaikan kehidupannya. Di sanalah kita bisa melihat adanya praktek atau upaya untuk menjalankan suatu keadilan. Jadi pertama di sini Pancasila itu memang berbicara mengenai manusia. Jadi memang yang harus dibangunnya dulu adalah manusia, kesadaran mengenai ketuhanan. Lalu di sini apakah ada
sedikit secara implisit atau berbicara mengenai ekologi gitu kan, prinsip yang berbicara mengenai ekologi, berbicara mengenai alam atau berbicara mengenai kosmos ini gitu, alam itu.